Oke, jadi sekarang aku coba jelasin ya, kenapa sih TikTok sekarang populer banget dibandingin dengan sosial media lainnya yang yaitu Facebook dan Instagram. Aku tahu pasti beberapa member di sini pasti lebih aktif untuk mempromosikan jualannya itu di Instagram dan Facebook, bener ya? Sekarang ini TikTok tuh lagi populer bukan aja di Indonesia tapi sebenarnya di seluruh dunia gitu. Nah, aku mau ngejelasin kenapa sih TikTok gitu. Jadi per tahun lalu itu tuh sebenarnya TikTok udah ada 800 juta pengguna aktif itu di tahun 2020. Dan di tahun ini pastinya udah menambah sekitar 2 kali lipat, jadi udah mencapai 1 miliar pengguna aktif. Itu pengguna aktif ya, bukan downloadnya aja. Jadi yang aktif scrolling, yang aktif untuk ngebuka TikTok tiap hari untuk nonton kayak gitu, itu udah 1 miliar. Untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya juga udah ratusan juta pengguna aktif. Jadi sekarang juga udah nomor satu nih mengalahkan WhatsApp, Facebook, dan Instagram gitu. Jadi kita sebagai apa namanya untuk sebagai pembisnis kita sebenarnya harus bisa mengikuti zaman juga gitu kan supaya kedepannya kita bisa mempromosikannya juga bisa mencapai target kita gitu. Jadi walaupun Facebook dan Instagram itu masih sering digunakan gitu sama halayak, tapi TikTok ini lagi naik-naiknya nih gitu. Kita kan sebagai orang pelaku bisnis pasti selalu mencari celah untuk gimana sih untuk bisa mencapai target kayak gitu. Nah, kita harus mengikuti zaman nih. Sekarang zaman kan lagi TikTok banget. Jadi kita coba untuk bisa membuka diri untuk coba deh masuk ke sini gitu. Nah, terus juga dari pengguna juga sekitar dari hasil survei sebanyak 8 kali dalam sehari. Dia menghabiskan waktunya untuk memainkan TikTok. Jadi tuh lumayan banyak nih orang yang aktif di TikTok gitu. Terus format kontennya juga berbentuk video. Kenapa menurut aku berbentuk video ini lebih menarik gitu kan? Karena kalau di Facebook, Instagram itu kan walaupun mereka ada dalam bentuk video, tapi kebanyakan pembisnis itu kan cuma nge-share foto gitu ya, bukan video. Nah, dari hasil survei juga orang Indonesia tuh tercatat lebih suka menonton daripada membaca, daripada melihat. Karena dari segi untuk menjelaskan, untuk mempromosikan juga pastinya lebih detail dong kalau misalkan dalam bentuk video kan. Makanya menurut aku gitu itu sangat menarik perhatian masyarakat lah kayak gitu. Apalagi video itu biasanya konten-kontennya lebih menarik. Makanya kenapa TikTok ini lagi naik-naiknya kayak gitu. Dan ini salah satu keuntungan juga yang bisa kita dapetin dari TikTok di poin terakhir, tidak perlu memiliki followers yang banyak agar video dapat dilihat. Yang terpenting adalah FYP. FYP itu adalah for your page. Itu adalah fitur yang ada dalam TikTok. Nanti aku kasih lihat ya kayak gimana fiturnya. Jadi kita tuh nggak perlu punya followers banyak, yang penting masukin konten yang akan masuk ke beranda utama. Jadi sebenarnya nggak semua orang bisa masuk FYP, jadi hanya konten-konten tertentu yang likes dan viewersnya banyak gitu. Jadi yang bisa masuk hanya itu. Kalau misalkan di Facebook dan Instagram, untuk capai target kan untuk orang bisa ngelihat sebuah konten yang kita promosikan kan harus jadi followers dulu ya gitu, atau enggak visit profile kita dulu. Nah, kalau keuntungan di TikTok itu yang penting adalah konten kita yang kita buat itu bisa masuk di FYP itu gitu. Jadi nantinya kalau misalkan memang kontennya itu menarik, dengan sendirinya orang akan memfollow kita gitu. Jadi sebenarnya memiliki followers banyak itu belum nggak terlalu penting gitu. Cuman kalau misalkan semakin banyak followers akan semakin sering masuk FYP gitu untuk mencapai target-target baru itu lebih besar gitu. Nah, ini pasti banyak banget dari beberapa partisipan di sini yang masih nggak tahu cara mainnya TikTok tuh gimana sih gitu kan ya.
Nah, ini aku kasih lihat gambarannya dulu. Nanti di akhir aku coba kasih lihat videonya, cara mainnya gimana. Nah, jadi tuh, ini aku coba pelan-pelan ya. Di gambar di sebelah kiri itu, um, ada tanda panah satu ya. Jadi pastikan, udah pasti untuk yang gambar paling kiri itu, gambar satu, terdapat icon tambah gitu ya, plus. Nah, itu untuk kita membuat video. Jadi kita klik itu untuk membuat video. Nah, yang tadi aku bilang ini FYP um, itu adalah yang ada di beranda, di untuk Anda. Itu adalah kita nggak nge-follow mereka, tapi kenapa mereka bisa masuk ke beranda kita, karena kontennya itu menarik dan sudah di likes dan di views sama banyak orang kayak gitu. Kenapa? Makanya masuk gitu. Nah, jadi di gambar satu itu cara kita untuk membuat videonya. Nah, pada gambar dua itu di paling bawahnya itu ada pilihan. Kita mau bikin video durasinya 15 detik atau 60 detik. Jadi kita bisa pilih kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau misalkan untuk review apa untuk mempromosikan mungkin sebenarnya lebih enak kita pilih di 60 detik kayak gitu. Walau gimana sih, bisa nggak sih kurang dari 60 detik? Bisa kok. Jadi kita tinggal klik aja yang apa tombol merah itu di tengah untuk stop videonya. Jadi bisa kurang dari 60 detik, tapi maksimal itu TikTok memang 60 detik kayak gitu. Nah, jadi yang penting adalah buat video semenarik mungkin. Karena untuk bisa bikin video yang menarik, itu akan masuk ke fitur beranda ini, kayak gitu. Terus pada gambar 3 nih di gambar sebelah kanannya, di angka 3 itu adalah fitur membalik kamera. Jadi sebenarnya ini sedikit mirip sama Instagram Story ya gitu. Jadi kita bisa pakai kamera depan, bisa pakai kamera belakang kayak gitu. Tinggal pilih aja. Terus di tengah-tengah video kita bisa nggak sih ganti? Bisa kok gitu. Jadi di tengah-tengah video kita stop dulu, kita mau balikin kameranya bisa gitu. Jadi ini lebih fleksibel gitu sih. Terus pada angka 4-nya itu ada fitur untuk menentukan kecepatan video. Jadi kita mau cepet nih videonya, bisa dilambatin juga bisa. Kita pilih dari fitur yang itu kayak gitu. Terus untuk yang 5 sama 6 itu cuman fitur filter dan beauty aja gitu. Jadi kalau misalkan pengen bikin video kan kita mau harus bikin video yang menarik. Tujuan utama adalah untuk membuat konten sebagus mungkin. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton ya. Kalau misalkan videonya nggak menarik, kita pasti nggak bakal mau nonton gitu kan. Nah, kita tuh harus coba buat sebagus mungkin agar orang tertarik melihat video kita. Makanya kenapa pentingnya membuat konten yang menarik, persiapan yang bagus, itu sangat penting untuk membuat video gitu. Karena agar orang juga nyaman nontonnya gitu. Jadi kita nggak bisa main bikin video asal gitu. Karena ini juga kan sebagian dari promosi ya gitu. Jadi kita harus bisa maksimal juga gitu. Terus pada angka 7 itu timer. Jadi kalau misalkan kita mau pakai timer bisa gitu, diatur timernya. Gitu. Terus ya itu terus pada bagian atas di foto sebelah kanan itu terdapat fitur lagu. Nah, itu juga penting kita harus pakai fitur lagu supaya kita bisa masuk FVP kayak gitu. Kita masukin. Nah, di sebelah kiri tuh juga ada efek. Nah, itu tuh bisa juga. Terus bisa nggak sih kita mengunggah video yang udah kita punya? Bisa kok gitu. Nah, itu ada juga pilihannya unggah video gitu. Jadi kita nggak perlu yang saat itu juga kita bikin video yang enggak, kita bisa juga nge-upload video yang udah kita punya gitu. Terus ini dia, gimana sih caranya agar FYP? Itu kan FYP itu kan penting ya di TikTok supaya orang bisa ngelihat, orang-orang yang bukan followers kita bisa lihat. Nah, gimana sih caranya kayak gitu? Pertama, kita coba deh kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Buat video yang membuat orang merasa videonya sangat berhubungan dengannya. Balik lagi, sebenarnya kunci utama kita membuat konten itu kita adalah harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Kita harus
melihat nih, kira-kira kalau misalkan kita jadi penonton, video apa sih yang menarik yang bikin kita tuh stop buat nonton videonya sampai habis gitu. Contohnya, kalau misalkan kita berjualan di TikTok, kita coba kaitkan dengan misalkan contoh, kita kasih contoh uh, rekomendasi tas di bawah harga 150.000. Siapa sih yang nggak pengen beli tas dengan kualitas bagus, dengan uh, apa selera kita, tapi dengan harga yang murah kayak gitu. Siapa yang nggak pengen gitu kan? Nah itu tuh kita pasti tertarik dong untuk nonton itu, makanya kita stop, kita nonton videonya sampai habis. Makanya perlunya kita mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari tuh seperti itu, kayak gitu. Atau misalkan kita lagi butuh apa namanya kado untuk teman dengan packaging yang menarik kayak gitu. Gimana sih caranya gitu. Nah, itu pokoknya mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus bilang itu dulu di awal video agar orang tertarik, wah apa nih, sampai dia akhirnya menonton di sampai akhir gitu. Nah, buat konten sebanyak mungkin, benar gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh video yang udah ada di Caesar Saltas di bawah harga 150.000. Nah, itu kan dari judul itu kan membuat orang untuk oh pengen nih beli gitu kan tasnya, kasih lihat dulu juga kita cuplikan tasnya kayak gimana gitu. Nah, itu tuh salah satu contoh dari konten yang bisa dibilang menarik gitu. Terus atau 3 rekomendasi tas yang cocok untuk pergi ke kantor kayak gitu. Itu juga bisa kayak oh biar orang kayak gimana sih tasnya, bosan nih tas yang ini aja gitu kan. Nah, yang kedua, berikan informasi yang bermanfaat. Kayak contohnya ini nih, ini kita bisa sebenarnya selain memberikan informasi yang bermanfaat, kita juga bisa mempromosikan kita gitu kan. Jadi kita kasih tahu nih sebuah platform yang sebenarnya di dalamnya itu ada banyak loh, nggak cuma jualan tas, tapi dia juga jualan sepatu, juga jualan aksesoris, make up kayak gitu. Di mana sih di Sister Style gitu. Jadi itu kan sebuah informasi ya, salah satu apa namanya alternatif orang untuk berbelanja gitu kan ya. Terus yang terpenting adalah like, comment, sama share. Jadi makin banyak orang yang nge-like kita, makin banyak orang yang nge-comment kita itu akan cepat untuk masuk FYP. Share juga penting. Jadi um, kalau misalkan memang kita buat dapetin like dan komennya susah, kita coba share aja. Karena share itu ada banyak ya. Kita bisa, nah klik yang 3 itu di bawah kolom komen, itu kita klik share. Nah kita tuh bisa share di Instagram kita, Instagram story, bisa di WA juga, atau misalkan kita mau share di tempat lain yang nggak ada di sini, kita bisa copy linknya gitu, bisa di WhatsApp status juga, di message, di Facebook juga bisa, kayak gitu. Jadi kita share sebanyak-banyaknya. Kalau makin banyak orang yang nge-share, akan makin kesempatannya makin besar juga untuk bisa masuk ke FYP itu gitu. Terus yang selanjutnya, buat caption sesingkat mungkin dan dalam bentuk pertanyaan. Kenapa singkat? Biar kayak orang bacanya nggak terlalu penuh gitu. Dan itu juga memungkinkan untuk masuk FYP. Terus dalam bentuk pertanyaan. Kenapa dalam bentuk pertanyaan? Karena agar orang komen gitu. Jadi kayak contohnya nih yang aku kasih lihat, choose your favorite bag gitu. Terus di captionnya aku tulis kayak tas yang bisa kamu pakai di weekend ini, kira-kira yang mana nih favoritmu gitu kan. Nah, kita sebagai penonton kayak ngelihatnya, oh aku suka yang ini nih, komen gitu kan. Terus nanti kalau misalkan ada orang yang bilang, oh aku suka yang warna pink gitu. Terus kadang-kadang kita suka iseng juga kan bales kayak, oh tapi bagusan A yang warna navy gitu kan. Jadi itu untuk memicu orang untuk komen gitu. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan biar ada interaksi dua arah gitu. Karena itu penting. Oh ya, terus abis itu apa namanya di-share juga supaya orang bisa lebih paham, lebih mengerti gitu. Dan penting juga kita untuk menjawab pertanyaan
komen-komen yang udah ditanyakan gitu. Jadi kita kan kalau kita komen kan berarti komennya nambah juga ya. Kita balas komentar dari penonton juga komentarnya nambah kan. Jadi kesempatan untuk masuk FYP-nya juga lebih besar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih berjualan di TikTok kayak gitu. Kalau tadi kan cara membuat kontennya ya, ini cara membuat konten untuk berjualan di TikTok gitu. Nah, yang pertama itu soft selling. Apa sih soft selling itu? Soft selling itu kita tujuannya sama. Jadi ada dua, soft selling dan hard selling. Kalau hard selling itu kayak jualan tas gitu kan. Itu hard selling namanya. Saya jualan tas, kalian beli ya tas ini gitu kan. Harganya segini-segini, itu namanya hard selling. Kalau soft selling, kita balik lagi tadi ke slide sebelumnya yang kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu adalah salah satu bagian dari soft selling kayak gitu. Jadi kita coba untuk sebisa mungkin soft selling, karena orang sekarang di zaman sekarang itu suka dengan hal-hal yang soft selling yang bisa mereka kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Unboxing juga sebenarnya salah satu bagian dari soft selling, karena orang-orang kayak ngeliat, oh dia nggak buka apa sih, dia nggak isi dalam box itu apa ya itu. Jadi membuat orang lebih penasaran gitu. Jadi buat konten yang semenarik mungkin. Dan kalau bisa di konten awalnya itu harus yang menarik. Jadi membuat orang lebih tertarik untuk menonton sampai habis gitu. Terus selanjutnya yang pasti kenali cara kerja dan cara main TikTok. Cara kerja dan cara main TikToknya yaitu dia tadi buat konten. Sebenarnya nggak susah sih, nggak neko-neko gitu loh main TikTok sebenarnya. Yang penting kontennya tuh menarik, yang bikin orang tuh mau komen dan nge-share video kita, itu penting sih gitu. Terus tanggapi yang tadi aku udah bilang, tanggapi komentar pengguna. Ini salah satu contohnya dari si creator. Jadi yang namanya Amrisa Raje itu yang membuat video ini dia ngebales komen-komen nih gitu. Walaupun kadang komennya itu dari penontonnya itu nggak penting, kita balas aja, nggak apa-apa. Biar membuat orang agar lebih tertarik nih gitu. Jadi kayak ini ada yang komen kan bang di tempat aku harganya 5 ribuan gitu kan. Soalnya dia bilang kan bisa 3.500. Terus ada komen orang di tempat aku serba 5 ribuan, di mana tuh gitu. Kita jawab-jawab aja kayak gitu. Supaya balik lagi bisa masuk FYP gitu. Terus menggunakan sound dan lagu yang lagi trending. Nah, ini penting banget seperti yang bisa dilihat di gambar paling kanan itu adalah fitur lagu sound yang kita bisa pakai. Nah, kita cari nih yang trending. Nah, itu kan ada playlist ya di atas. Nah, itu tuh biasanya yang lagi trending sekarang ini. Nah, kita tuh pakai lagu itu aja gitu. Disesuaikan aja sih sebenarnya lagunya gitu. Cocok nggak sama videonya. Nah, itu biasanya membantu juga agar video kita nantinya lebih bisa masuk FYP gitu. Terus yang kedua, menggunakan hashtag yang sedang trending juga. Kita bisa ngelihat nih hashtag yang lagi trending apa di kolom kedua setelah home. Jadi yang gambar kayak pencarian itu, kita klik yang lagi trending hashtagnya sekarang apa sih? Nah, sekarang kan kayak Ramadan. Nah, kita bisa nih gaya Ramadan, kita bisa gunain gaya Ramadan ini hubungi dengan scissor sale. Gimana sih caranya? Coba kita ceritanya OOTD gitu kan. Kita styling baju dengan menggunakan tas dari scissor sale gitu. Jadi kayak misalkan satu baju kaftan bisa kita ya coba-coba ganti-ganti tas kayak gitu. Mana sih yang cocok gitu dengan baju lebaran ini, mana sih yang cocok dengan kaftan ini. Nah, kita bisa kayak gitu bikin videonya kayak gitu, terus di caption kita pakai hashtag gaya Ramadan. Terus kita bisa tambahin juga pakai hashtag lainnya gitu. Hashtag yang kira-kira terkait lah gitu. Ini kayak yang aku udah bikin gitu. Hashtag scissor sale, hashtag bag, hashtag tas murah gitu, FYP, OOTD gitu, kayak gitu. Nah, udah sih kalau misalkan berjualan, yang terpenting dari berjualan di TikTok itu adalah
soft selling itu udah penting banget, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita jarang banget ada orang yang bisa masuk FVP kalau misalkan kita itu hard selling gitu. Kayak nih ada tas harganya segini-segini, fungsinya segini-gini, itu jarang banget yang bisa masuk FVP. Karena orang kayak, ini jualan, males kayak gitu. Sekarang orang tuh lebih males kalau misalkan ada yang jualan gitu. Jadi kita bikin konten, atau bikin konten lucu-lucuan juga bisa kayak gitu. Kayak misalkan kita di rumah, ibu rumah tangga gitu kan. Giliran kita keluar, kita jadi ibu-ibu sosialita pakai tas dari Sister Style, itu juga bisa gitu. Itu biasanya orang itu buat lucu-lucuan juga gitu kan. Nah, ini aku coba ya play videonya, salah satu contoh videonya yang soft selling gitu. Ini sebenarnya dia jualan di Sister Style. Bentar. 3.500 udah bahagia ini sih. Guys, kalian pernah gak sih pengen jajan lupa bawa uang sampai nyari ke penjuru dompet? Pas aku celana, aku ujung-ujung mobil ngumpulin receh. Alhamdulillah nih ketemu 9.000. Dapat apaan ya? Panas banget di luar. Pas masuk aku ngeliat masnya lagi nyetok es krim. Ada yang 3.500. Kayaknya enak banget nih, aku ambil aja 2. Asli pas bayar uangnya ngepas banget. Sisa 2.000 buat bayar parkir ini mah. Aku beli 2 soalnya yang satu buat aku, yang satu buat bapak parkirnya. Tadi pas masuk aku ngeh nih, bapaknya kasihan panas banget soalnya hari ini. Tapi ini satu, kita seorang satu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama. Jadinya kita seorang satu, babe satu, aku satu. Tapi aku makannya di mobil aja deh. Aku intip dulu, guys. Ini lucu banget deh. Bentuknya tuh bener-bener kayak jagung. Sekarang aku buka ya. BTW ini namanya sweet corn dari Ice. Sekarang aku mau cobain. Bismillah dulu ya. Kalian lihat deh, es krimnya tuh ada di dalamnya nih ya. Aku keluarin nih ya. Nyot. Alhamdulillah enak banget guys, seger. Gak nyangka aku ini 3.500 tapi enak loh beneran. Aku keluar parkiran, si Babe lagi makan es krimnya juga. Bareng deh kita. Yang sehat ya, Be. Nah, itu video pertama. Video yang keduanya. Bentar. Unboxing benda ajaib. Bisa ya? Coba di sini aja deh. Unboxing benda ajaib, cek. Unboxing benda ajaib, cek. Guys, jadi ini mama tuh udah lama banget pengen, soalnya katanya ajaib guys, ini tuh bisa mencegah sakit tenggorokan, meredakan flu dan batuk, menjaga kelembapan kulit, dan banyak banget faedahnya. Alhamdulillah aku nemu yang promo dari hampir 500 ribuan, diskon jadi cuma 200 ribuan. Perjanjiannya kalau beneran bagus, berarti mama yang bayar, gantiin punya aku, tapi kalau enggak aku yang bayar. Namanya air humidifier, apaan ya tuh? Ini ada yang warnanya kuning-kuning, nih tuh, ini buat masukin essential oil, yang nanti wangi-wangi tuh loh. Kita essential oilnya ada. Ternyata caranya gampang banget guys. Ini tinggal masukin air aja, terus kita tutup lagi ke dalamnya. Kalau udah colokin listrik, terus tinggal pencet ya tombol start. Keluar deh tuh uapnya untuk melembabkan udara. Bagus? Aduh, kan kamu yang bayar. Approve guys, mama suka. Akhirnya mama yang bayar. Keren ya, kalian lihat deh tuh yang di tengahnya. Itu tuh kayak smart big screen. Udah gitu ini tuh touch screen. Udah gitu bisa ngasih lihat secara akurat suhu ruangan kita tuh berapa. Aku baca dia tuh double purification. Aku juga suka tangki airnya sih, soalnya kapasitasnya besar. Kalau kalian lagi nyari air humidifier, asli sih ini recommended banget. 2021 lebih sehat. Nah, itu salah satu contoh yang soft selling. Tadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari kan. Kayak yang satu es krim yang murah nih, kayak gitu, tapi enak. Nah, kan sekali dulu penting menik. Nah, nanti ya pas dihabis kayak kalau videonya semakin menarik, pasti orang mikir kayak, ih apa sih gitu, kepo deh, pengen nonton sampai habis gitu kan. Nah, makanya pas belinya di mana sih, kayak gimana sih. Nah, makanya baru kita bisa promosiin di akhir kayak gitu. Kalau yang kedua ini unboxing gitu. Biasanya orang juga tertarik nih buat ngelihat unboxing itu isinya apa sih kayak gitu kan. Terus next-nya ini aku coba kasih lihat cara menggunakan membuat video. Nah, ini nih videonya, jadi kita bisa pilih nih kecepatannya. Nah, ini klik dulu. Ini dengan kecepatan yang normal. Terus kita bisa pindahin juga nih. Nah, kedua kali kan, 2 kali lebih cepat. Nah, ini biar videonya itu bisa lebih cepat. Gitu. Nah, ini bisa pakai filter juga. Kita bisa pilih filter, kayak gitu. Terus juga bisa pilih efek, gitu. Nah, ini kita mau coba video lagi dengan filter yang udah diganti ya.
gitu. Terus bisa dikurangin lagi nih, kita mau dilambatin videonya. Nah, bisa dimundurin. Nanti tuh hasilnya jadi bisa beda-beda gitu. Dari normal, cepet, terus abis itu lambat. Karena kita stop kan. Kita stop, ulang lagi, bikin video lagi, ulang, bikin video lagi gitu. Nah, di ending kayak gitu, behind the scene. Kita ketik nih, kayak sebenarnya ini kalau ini hasilnya udah kayak story aja sih. Kita tinggal ganti-ganti tulisan kayak gitu. Kalau misalkan mau hapus juga bisa, itu ada di atas. Nanti kita tinggal sebenarnya kayak di story sih, Instagram story. Jadi tinggal dihapus gitu. Terus yang terpenting, ini kita tinggal ganti lagi gitu. Terus yang terpenting itu adalah sound kan, kita pilih soundnya. Nah, ada di paling bawah tuh tadi. Sound kita pilih, kita coba-coba lagunya gitu. Nah, kalau misalnya kira-kira ini cocok, kita pilih. Terus udah deh, tinggal tulis caption, hashtag, terus abis itu tinggal di post kayak gitu. Terus pastikan untuk ngebolehin komen ya, gitu, biar orang-orang bisa komen. Gitu. Udah sekian. Cara menambah durasi itu bisa dilakukan di ini nih di awal ya, di awal video tadi. Coba deh aku share screen lagi. Menambah durasi ya. Sebentar di video tadi. Nih di gambar. Sebentar. Nah, ini kan di gambar yang sebelah kanan, itu kan kita bisa pilih durasinya dulu nih, 15 detik dan 60 detik. Jadi sebelum kita memulai bikin video, kita pilih dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bikin untuk berjualan, sebenarnya kita pilih 60 detik gitu. Jadi kalau misalkan video yang kita buat itu sebenarnya selesai dan berhenti di sebelum 60 detik, kita bisa stopin sendiri gitu. Jadi cari amannya kita pilih 60 detik sih gitu. Tapi sebenarnya untuk 15 detik juga nggak masalah gitu. Mungkin kita di 15 detik di video pertama kita bikin video mengenai cara gaya-gaya aja nih pakai tas dari Sister Cell. Terus di video selanjutnya kita bikin 60 detik baru kita ngejelasin. Itu juga bisa gitu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Oh, bisa. Jadi nanti nih di gambar di sini, ini, oh aku lupa capture sih sebenarnya. Jadi tuh nanti di endingnya, kita bisa coba ya di video yang tadi, kira-kira ada. Jadi di akhir video itu, di pinggir kanan itu biasanya ada pilihannya. Ini coba aku play ya. Nah, itu ada nih, ini ada pilihan voice over di sini, di sebelah kanan ini. Biasanya di opsi ketiga. Itu kita buat nambahin suara. Jadi kalau misalkan video kita itu nggak ada suara, kita bisa di endingnya, di ending video, kita bisa tambahin voice over ini. Gitu, di sini, buat nambahin suara, penambah suara, gitu. Ya. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Tadi kayaknya ada ya, bentar. Kalau kadang di 60 detik penyampaiannya belum sampai. Nah, itu bisa kenapa pentingnya kita bikin video semenarik mungkin kita bisa kemas dalam 60 detik. Itu kita bisa tulis di caption. Jadi kalau misalkan kita kan nggak semuanya bisa masukin di video ya. Di captionnya itu kita bisa tulis juga. Kita tulis tulisan-tulisan kayak gitu. Jadi kita harus kemas sebisa mungkin untuk semua pesannya tuh dalam satu video 1 menit itu. Atau sebenarnya kalau misalkan kita bikin part 1 dan part 2 untuk di next videonya juga bisa sih gitu. Cuman kalau bisa, karena kan kita masih menarik followers ya, kita masih baru nih di TikTok. Jadi kalau bisa tuh bikin video yang menarik dulu gitu. Nanti kalau misalkan followers kita udah banyak, kita bisa bikin part 1, part 2 gitu. Karena kan ada orang yang emang setia buat nontonin video kita gitu kan. Kalau sekarang kan kita belum tahu nih siapa penontonnya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih dikemas
sebaik mungkin di 60 detik pertama gitu. Cara ganti-ganti teksnya gimana? Ini ada di sini, bentar ya. Coba. Tadi, jadi di akhir video, kita bisa kasih lihat. Nah, ini ganti-ganti. Jadi, bentar. Itu di bagian bawah nih, ini kan ada pilihan sound, efek, dan teks. Nah, kita pilih nih di teks ini. Kita pilih di teks ini. Sebenarnya ini kayak mirip-mirip sama Instagram Story sih gitu. Jadi kita pilih teks ini. Udah, kita ketik aja. Kayak biasa. Nah, ini ketik biasa. Terus ini kita bisa pilih juga nih. Mau tulisannya seperti apa, warnanya seperti apa, kayak gitu. Di sini. Kita tulis-tulis. Nanti kalau misalkan ternyata tulisannya salah, kita kan juga bisa hapus, kayak gitu. Yang kita bisa hapus di atas juga, kayak gitu. Tuh. Sebenarnya kalau untuk tulisan kayak gini mirip sih sama di Instagram Story ya, gitu. Sebenarnya penting sih untuk menurut aku untuk apa kita bisa mengikuti zaman untuk bisa masuk juga nih ke TikTok kayak gitu. Karena lumayan banyak juga sekarang orang yang berjualan di TikTok, tapi itu kita gak hard selling ya, soft selling. Itu penting banget sih soft selling gitu. Jadi kayak orang kadang-kadang cuman tulis seakan-akan rekomendasi tas. Jadi kan setiap orang kan bisa aja ya ngerekomendasi tas gitu. Padahal sebenarnya kita tuh nggak jualan, kita cuma seneng aja ngasih rekomendasi buat orang-orang tas yang lucu. Nah, orang kan nggak ada yang tahu kalau gitu kita jualan. Sebenarnya kita buat konten, kita seakan-akan kita rekomendasiin mereka sebuah tas yang lucu, padahal sebenarnya itu kita mau jualan gitu. Karena dari rekomendasi tas itu adalah tas yang kita jual gitu kan. Nanti kalau misalkan orang tertarik, pasti kan orang akan nanya di komen gitu kan, ih tasnya lucu banget, beli di mana sih gitu. Nah baru kita jawab deh, belinya di sini ya, kayak gitu. Jadi penting banget sih, apalagi emang sih sekarang TikTok itu banyak banget dipakai dan digunakan oleh remaja-remaja gitu kan ya. Tapi biasanya orang-orang justru lebih tertarik nih, karena orang mungkin udah familiar dengan, oh TikTok tuh yang main isinya anak-anak muda ya gitu. Terus tiba-tiba sekalinya ada ibu-ibu tuh biasanya orang seneng gitu ngelihatnya. Jadi malah lebih menarik perhatian gitu, karena kebanyakan yang main kan anak muda. Terus pas kok, ih gila canggih banget ya nih ibu-ibu bisa main TikTok gitu. Biasanya tuh orang nonton sampai habis kayak gitu. Sebenarnya kalau di awal kita coba jualan dulu, kita bikin TikTok biasa, itu nggak apa-apa gitu, kita bikin konten lucu-lucuan, terus ke depannya kita coba berjualan. Jadi orang tuh udah percaya duluan sama kita gitu, karena dia penonton setia kita, kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Halo Mbak Ayu. Ya, halo. Salam kenal ya. Iya, salam kenal Ibu. Ini saya mau tanya, kalau TikTok itu kan saya lihat, saya amati ya dari tadi itu kan melibatkan penjual. Nah ini saya kayaknya kurang pede Mbak kalau apa melibatkan penjual, apalagi saya kan juga ya. usianya juga lumayan Ya. sudah tua ya Mbak, kayak gak pede banget. Kalau misalnya kita pakai kontennya cukup video tasnya itu nanti gimana ya dampaknya ke marketing kita? Terima kasih. Ya, oke. Oh ya, oke. Terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan nanti abis selesai ini saya sharing, Ibu coba download deh TikTok. Jadi nggak semua orang itu. Aku sangat memperhatikan hal ini karena banyak banget orang yang kayak nggak mau main TikTok soalnya nggak pede gitu kan. Nggak pede nih, aku nggak suka joget-joget. Kan biasanya TikTok sekarang dulu terkenalnya dengan orang-orang yang suka joget-joget, padahal sebenarnya TikTok tuh banyak banget fungsinya gitu. Malah sekarang orang kenapa bisa fokus ke TikTok, karena menurut orang TikTok tuh sangat informatif sekali gitu. Jadi banyak banget orang yang sharing cara memasak kayak gitu, resep, misalkan resep apa ya, buat berbuka puasa yang simple gitu kan. Biasanya orang-orang TikTok kan mager-mager gitu ya. Nah, dia tuh pengen masak deh sekali-sekali tapi nggak mau yang ribet. Nah, itu banyak banget di TikTok kayak gitu.
Nah itu kan kalau masak kan dia nggak ngeliatin mukanya dia, tapi dia ngeliatin fokus ke masakannya kayak gitu. Nah itu jadi kalau misalkan di TikTok itu nggak harus kok kita ngeliatin muka kita gitu. Yang penting tuh kita fokus ke kontennya. Kalau misalkan emang kita kontennya mau tas kayak gimana, bisa difokusin ke tasnya aja bisa gitu. Jadi banyak banget. Jadi sekarang apa ya, kategorinya tuh banyak, nggak cuman orang joget-joget, itu malah sekarang lebih persentasenya lebih dikit gitu dibandingin sebuah informasi-informasi yang lebih informatif gitu. Di TikTok banyak banget informasi yang informatif kok gitu. Coba download aja dulu, pasti bakal nemuin banyak hal-hal yang informatif gitu, yang kayak aku juga semenjak main TikTok jadi kayak oh ini ternyata cara bikin ini tuh mudah ya kayak gitu. Terus kayak misalnya informasi soal berita-berita juga banyak yang lebih cepat di TikTok kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ngelihatin muka kita nggak masalah kok gitu. Oke, Yang terima penting kasih Mbak Ayu. ya, yang penting Ya, kontennya itu menarik aja gitu. oke, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Halo Mbak Yu, Ya, tinggal mau nanya nih. Ya. Halo. ya, Ya. halo. Oh ya, saya pernah bikin video ya. Beberapa itu belum pernah ada yang lihat. Terus ada suatu ketika saya bikin, terus banyak yang komen, banyak yang lihat, terus banyak pengikut. Tapi saya nggak tahu itu pas kena apa yang bisa bikin banyak yang komen dan banyak yang lihat, terus ada followernya. Iya, Itu iya, bedanya iya. sama video-video saya sebelumnya itu apa? Iya. Oke, terima kasih Bu. Jadi, nah itu dia, kita sebenarnya kita nggak bisa memprediksi ya sebenarnya. Nah, ini kan salah satu, untungnya ada Ibu Endah, salah satu contohnya. Jadi, emang kita bisa terbukti gitu kan, kalau misalkan video kita itu bisa dilihat banyak orang tanpa kita punya followers yang banyak gitu. Itu balik lagi berarti kontennya Ibu Endah itu menarik ditonton untuk orang menonton dan untuk orang komen gitu. Jadi mungkin konten yang Ibu buat sebelumnya itu kurang menarik yang membuat orang ingin nonton gitu. Makanya saya bilang tadi kenapa kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton kayak, oh ini menarik loh untuk ditonton gitu. Oh saya bakal nonton ini nih sampai habis gitu. Kenapa? Makanya pentingnya kita memposisikan diri kita sebagai penonton. Kita nggak boleh, kita saat membuat video, membuat konten, kita nggak boleh memposisikan diri kita sebagai kreator, nggak bisa. Karena kita harus melihat nih, nantinya orang bakal tertarik nggak ya nonton video kita kayak gitu. Makanya jadi kita harus memposisikan ke penonton, itu kunci pentingnya sih gitu. Jadi mungkin nanti nextnya Ibu Endah bisa bikin video yang viewersnya banyak itu tuh. Jadi Ibu coba pelajari nih, oh video ini kira-kira oh bisa banyak karena ini kayak gitu. Terus kalau bisa masuk FYP ya, itu Ya, karena apa ya? karena ini tadi balik lagi, banyaknya yang nge-share. Bentar. Balik lagi, mungkin Ibu Endah bikin videonya itu yang bisa orang-orang tuh merasa, oh ini videonya mirip nih sama kejadian aku gitu, berhubungan lah gitu, merasa berhubungan. Atau misalkan kontennya menarik, terus karena menurut satu orang itu menarik, oh dia nge-like videonya. Terus habis itu orang itu juga nge-komen dan orang itu nge-share ke temennya. Nah, itu kan orang lain jadi nonton juga kan. Oh, ternyata orang lain itu juga suka videonya, jadi nge-like juga, jadi nge-komen juga, nge-share orang juga. Jadi karena merasa berkaitan dengan kehidupan kita, makanya orang nge-like kan, orang nge-komen. Jadi semakin banyak orang yang nge-like, semakin besar kesempatannya untuk masuk FYP. Jadi kemungkinan kenapa Ibu
videonya itu yang like banyak, yang komen banyak, yang nge-share viewersnya banyak. Nah itu tuh karena berarti kontennya ibu menarik, orang merasa oh sama nih dengan saya gitu kan. Share ke temen, terus ternyata temennya juga ngerasa videonya menarik, makanya di like di komen lah. Makanya masuklah ke FYP orang-orang yang sebenarnya nggak nge-like video ibu. Jadi makin banyak lah viewersnya gitu. Jadi makanya masuk FYP ini nih. Jadi masuk berarti kalau makin banyak viewersnya makin banyak juga, makin sering juga video ibu masuk ke FYP orang gitu. Oh ya, baik. Makasih Mbak Ayu. Sama-sama. Oh ya, iya maaf kemarin kan belum pernah coba Shopee. Saya pakai produk yang lain, produk yang bergaransi. Iya, itu tiba-tiba banyak aja yang nge-like terus sama nge-tag. Saya juga kaget, banyak yang komen juga. Jadi sampai nggak sempat ini jawab. Terus karena udah terbiasa, jadi saya coba juga sama unboxing Shopee waktu itu. Tapi ya masih mungkin saya bikin masih belum menarik. Mungkin harus banyak belajar lagi. Iya, itu videonya video review ya, Bu? Saya ini garansi barang. Barang produk kan, cara-cara garansi. Nah, itu juga menarik nih buat orang gitu kan. Kayak kan Ibu mention nih barusan garansi barang. Orang kayak kapan lagi nih dapat beli barang yang bergaransi gitu kan. Apalagi misalkan tas gitu, misalkan bergaransi. Oh, menarik kan orang kepo nih. Apanya Bu yang bergaransi? Berapa lama garansinya? Kayak gitu. Nah, itu membuat orang untuk sering bertanya kayak gitu. Makanya kenapa banyak viewersnya dan banyak yang komen, banyak yang like. Mungkin karena itu gitu. Iya, benar. Ya. Tadi ada juga nih kayaknya di chat yang nanya. Tadi Ibu Yenda udah ya, Bu ya? Ya. Udah ya, Bu ya tadi ya? Ya, maaf ya suaranya kurang keras. Ya. Iya, nggak apa-apa. Terus oke. Iya, sebenarnya kita bisa apa namanya? Kasih durasi buat di teksnya sih sebenarnya. Cuman aku nggak share. Coba ya, aku share dulu. Sebenarnya itu bisa kita tentuin durasinya sendiri. Coba sebentar. Ini aku bisa share di sini ya, Mas Haji? Di chat. Bisa ya? Sebentar. Aku coba fotoin dulu dari HP. Bentar ya. Jadi sebenarnya itu ada pilihannya. Oh, enggak kok, aku mau share gambar aja nih nanti. Bentar ya. Oh, atau enggak Mas Aji bisa kirim share gambarnya enggak, Mas? Aku kirim di WA-nya Mas Aji, nanti Mas Aji yang kirimin gambarnya. Nah, iya. Di gambar itu, jadi kan tadi kita coba untuk klik, coba kita tulis teksnya dulu ya. Terus nanti kita klik si tulisannya itu. Si tulisannya itu kita klik, nanti akan muncul, itu bisa diedit, kita klik edit. Itu untuk diubah-ubah tulisannya dan set duration. Nah, ini untuk ngeset videonya gitu. Jadi nanti kita bisa cocokin nih sama video yang ada tasnya. Misalkan tas pertama, kita tulisannya kita set di durasi pertama gitu. Kita bisa ganti-ganti dari durasinya itu. Jadi diklik tulisannya, terus pilih set durasi ini. Behind the scene itu diklik, nanti akan muncul nih seperti yang digambar. Ada tulisan set durasi, ada edit. Nah, nanti kita pilih yang set duration itu. Yang kedua biasanya kita pilih itu untuk nge-set durasinya nih. Mau tulisannya muncul di video yang mana gitu. Itu bisa. Makasih ya Mbak Ayu. Iya, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua.
Terima kasih Mbak Ayu. Ya, selamat Selamat siang. siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Haji.